Hanya Presiden Joko Widodo yang mampu membuat 10 Jakarta di Indonesia. Ini negara besar, kita memiliki potensi besar, tapi kita harus juga menyadari bahwa kita sekarang ini sudah ditinggalkan oleh tetangga-tetangga kita. Kalau kita tidak cepat-cepat lari, cepat-cepat berubah, ingin perubahan baik pola pikir, etos kerja, produktivitas, kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini nggak mungkin. Ini fundamental, ini fondasi kita. Kenapa dibangun jalan tol di Sumatera? Kenapa dibangun Trans Papua? Kenapa dibangun pelabuhan Kuala Tanjung? Kenapa dibangun Makassar Newport? Kalau ditanyakan kepada saya, Presiden Jokowi, kenapa kalau mau bangun itu yang cepat sebetulnya, imbal baliknya itu di Jawa. Paling cepat itu. Secara ekonomi cepat masuknya, secara politik juga imbal baliknya di Jawa. Tapi saya katakan tidak. Kenapa dibangun Trans Papua? Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya menjadi baik baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak. Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Kota, yaitu membangun 10 kota metropolitan baru gitu di Indonesia. Bagaimana nantinya berjalan antara pemindahan ibu kota dan juga membangun 10 kota metropolitan baru? Tentunya ini berjalan paralel karena program pengembangan 10 kawasan metropolitan ini sudah kami rancang sejak sebelum penentuan ibu kota ini. Ya, jadi ini akan tetap berjalan, 4 di Jawa, 6 di luar Jawa. Nah, kenapa kita ingin mengembangkan kawasan metropolitan? Karena kita ingin sumbangan urbanisasi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu. Selain merencanakan pemindahan ibu kota baru, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga akan membangun kota metropolitan lain selain Jakarta di Indonesia. Totalnya ada 10 kota metropolitan yang akan dibangun untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brojonegoro mengatakan, sistem perkotaan di Indonesia sudah lagi tidak ideal karena hanya terpusat ada di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan kepadatan penduduk yang mencapai 150.000 orang dalam radius 1 km persegi. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal ini sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Maka tidak heran jika infrastruktur belum merata di seluruh Indonesia. Jangan harap Indonesia akan maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Dengan adanya infrastruktur yang sudah dibangun, sehingga Presiden Jokowi berani merencanakan pengembangan kota yang berpotensi menjadi kota metropolitan seperti Jakarta. Dan ini akan dibangun di beberapa kota di Indonesia sebagai solusi pemerataan penduduk dan ekonomi. Karena bagaimanapun akan percuma Jakarta diotak-atik sedemikian rupa kalau Bekasi, Tangerang, dan kota-kota lain didiamkan. Adapun 10 kota yang akan dijadikan kota metropolitan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, dan Manado. Ke-10 kota tersebut sangat berpotensi menjadi kota metropolitan dengan pusat bisnis yang berkembang dan berdampak pada penyebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Pengembangan kota metropolitan ini ditargetkan Bappenas akan rampung seiring dengan pembangunan ibu kota baru, yaitu selama 5 tahun. Sementara untuk pemindahan ibu kota sendiri masih menjadi pembangunan yang berkelanjutan, yang akan dibangun pemerintahan sekarang dan selanjutnya. Target Presiden Jokowi pada Agustus 2024, Presiden Jokowi memastikan ibu kota baru sudah bisa ditempati dan digunakan untuk upacara 17 Agustusan.